Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita bertemu kembali di awal semester genap untuk memulai pembelajaran PJJ IPA. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, agar pelaksanaan PJJ ini dapat berjalan lancar, tidak ada gangguan jaringan atau gangguan apapun, dan anak-anakku dalam keadaan sehat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana? Sudah menerima rapot semester ganjil? Hasilnya memuaskan? Oh, masih ada yang kurang puas ya? Nah, bagi anak-anakku yang belum puas, mari kita tingkatkan, kalian tingkatkan cara belajar, rasa malas dihilangkan, motivasi dan semangat tetap tumbuhkan agar kamu dapat mencapai nilai yang lebih baik ya. Ibu coba mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, di mana setiap energi yang digunakan itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung daripada organismenya. Tingkatan yang berbeda ini dapat kita susun dalam satu urutan yang dikatakan dalam sistem. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum masuk dalam materi, Ibu akan menyebutkan dulu apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. 1. Menjelaskan tingkatan hierarki kehidupan, mengidentifikasi tentang sel dan bagian-bagiannya, mengidentifikasi perbedaan sel hewan dan tumbuhan, dan menggambar atau membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu tersusun dari bagian-bagian yang terkecil sehingga membentuk suatu organisme. Tingkatan tadi kita namakan hierarki biologi, di mana hierarki biologi itu urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Struktur kehidupan tersebut kita mulai dari atom, ya, kita mulai dari atom atau molekul yang sangat kecil, mungkin bisa tidak terlihat dekat kasat mata ya. Kemudian kumpulan atom-atom tadi akan membentuk suatu sel. Ya, sel juga merupakan unit terkecil. Setelah itu sekumpulan beberapa sel akan membentuk jaringan. Ya, jaringan banyak, nanti kita akan pelajari untuk pembelajaran berikut. Setelah jaringan akan terbentuk apa yang dinamakan organ, tingkatan yang lebih tinggi. Setelah organ itu terdiri dari berbagai macam, dalam suatu tempat akan terbentuk yang dikatakan sistem organ. Nah, sistem organ itu nanti setelah bekerja dengan baik di dalam suatu tubuh, maka organ itu bekerja dengan baik pada organisme tersebut. Di sini contohnya Ibu bikin ya, ada harimau ya. Kumpulannya tadi akan berkembang menyesuaikan dengan keadaan, dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Nanti dalam ekosistem itu ada berbagai macam organisme, kumpulannya jadi tingkatannya lebih besar. Sel merupakan bagian unit yang terkecil, di mana sel itu masih mampu melakukan aktivitas kehidupan, dan sebagian besar reaksi kimianya untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Tokoh daripada penemu sel awal adalah Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703, di mana Robert Hooke melihat sel tersebut merupakan sayatan pada gabus melalui bantuan alat mikroskop, bahwa setiap organisme itu tersusun dari berbagai macam sel. Ya, salah satunya ada 2 jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik, di mana keduanya ini memiliki perbedaan struktur yang bisa kalian lihat di sini, di mana perbedaannya adalah pada bagian-bagian selnya, yaitu pada sel eukariot, selnya ini ya,
bagian selnya yang kelihatan ya, pada bagian sel mana pada prokariot ya. Setelah itu kita lihat contoh dalam kehidupan kita, apa sih yang menjadi contoh dari sel prokariotik. Prokariotik itu ada pada bakteri. Di sini kita lihat nih bakteri Bacillus ya, Bacillus collagen, yang dapat kita lihat hanya melalui mikroskop elektron ya. Dimana ciri-cirinya tadi dia adanya sama-sama memiliki, ada ribosom, ada membran plasma, ada dinding sel, ada kapsul, ada nukleid ya. Untuk keterangan lebih lanjut nanti kamu bisa membaca di dalam buku paket ya nak ya. Kemudian setelah contoh prokariotik ada juga sel eukariotik ya. Eukariotik di sini kita lihat contohnya tadi ada protista, jamur, sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini Ibu mencantumkan adanya sel hewan dan sel tumbuhan, di mana masing-masing sel tadi memiliki organel-organel sel. Jadi setiap sel itu memiliki organel-organel sel yang secara keseluruhan pasti dimiliki oleh sel tersebut. Di mana sini Ibu mencantumkan contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Dari gambar ini bisa kamu lihat adanya perbedaan ya. Tapi banyak juga persamaan, di mana masing-masing memiliki adanya retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada anak inti, nukleus ya, kemudian ada ribosom, bahkan mungkin yang ada bagian juga yang ada pada tumbuhan, tidak ada pada hewan. Di sini terlihat jelas, yaitu nih kamu lihat adanya vakuola ya, ada apa lagi? Nah, betul, nanti kita lihat lebih jelasnya lagi di sini ya. Nah, inilah bagian-bagian fungsi sel yang tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu ada membran plasma, ada sitoplasma, ada badan Golgi, ribosom, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan bisa kalian lihat nih di sini. Ya, jelaskan anak-anaknya. Nih lihat, sel hewan dia memiliki beberapa bagian yang sangat bisa mungkin kamu lihat ya. Dia memiliki adanya membran plasma yang bagian luar sebagai pembungkusnya, sitoplasma cairannya, adanya inti sel ya, ada anak inti nukleolus, kemudian ada lisosom, bahkan vakuola yang sangat kecil, ada mitokondria dan badan Golgi. Sementara tumbuhan memiliki struktur sel yang berbeda dengan hewan ya. Kalian lihat apa perbedaannya? Jelas, di sini tumbuhan memiliki adanya kloroplasma, sedangkan pada hewan tidak punya. Kenapa? Ini disebabkan daripada kerja atau cara mendapatkan mereka makanannya. Kalau pada tumbuhan, mendapatkan makanan itu dengan cara memasak sendiri, sehingga dia membutuhkan klorofil. Oleh karenanya dia disebut sebagai tumbuhan sebagai makhluk hidup autotrof ya. Sedangkan pada hewan tidak punya, karena dia mendapatkan makanannya dari organisme lain. Di sini kalian lihat dari gambar saja jelas ada perbedaan, yaitu ya adanya kloroplasma pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak punya. Kenapa? Karena ini disebabkan dari cara individu tersebut atau organisme tersebut mendapatkan makanannya. Kalau pada tumbuhan, karena dia menghasilkan makanan sendiri dengan adanya klorofil, yaitu yang berupa kloroplasma yang ada di dalam, maka tumbuhan ini dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang bersifat autotrof. Sedangkan pada hewan, karena dia tidak membuat makanan sendiri, dia dikatakan sebagai hewan heterotrof ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. Oh, ternyata ada perbedaan-perbedaan dan persamaan tadi. Nah, ini Ibu udah cantumkan, Ibu udah rangkumkan ya. Kalian tinggal mencoba nanti menghafal, membaca, bahkan mencatat kembali ya. Apa saja perbedaan dan persamaan daripada sel tumbuhan. Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan latihan soal. Kenapa? Karena dalam materi pembelajaran kali ini Ibu mengambil 3 penilaian. Yang pertama
yaitu penilaian tentang pengetahuan yang Ibu berikan di sini, yaitu berupa soal 5, di mana kamu kerjakan di dalam buku latihan, jawab dengan baik, benar, dan rapi ya, pakai pulpen supaya bisa terbaca dengan baik. Nah, jika sudah selesai, nanti foto, kirim foto tersebut ke tugas kelas GCR kelas IPA kita. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, coba mengerjakan LKS, di mana ini penilaian keterampilan. Di sini Ibu memberikan keterampilan penilaiannya adalah berupa LKS, yaitu melihat gambar carta, yaitu anatomi sel hewan dan anatomi sel tumbuhan. Kalian tentukan gambar-gambar ini, ya, bagian-bagian ini. Dari mana kita menentukannya? Dari gambar yang ada ini. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar ini, bagian-bagiannya apa, kalian pindahkan, kalian isi ke dalam tabel ini. Contohnya, ribosom, fungsinya apa? Ada nggak pada tumbuhan? Ada. Ada pada hewan? Ada. Tandakan dengan tanda checklist ya. Kalau dikatakan kloroplasma, fungsinya apa? Sel tumbuhan ada nggak? Ada. Sel hewan? Tidak ada, tanda strip ya. Jadi kalian kerjakan LKS ini, boleh langsung kalian tulis di buku tulis, atau kalian bisa kerjakan langsung pada lembar ini. Setelah itu kalian foto, kirim ke tugas kelas GCR yang kita ada ya, sehingga untuk penilaian. Nah, setelah itu baru kalian membuat gambar atau membuat model. Kalau menggambar, kalian gunakan kertas HVS ya. Gambar sel hewan, sel tumbuhan ini ya, secantik mungkin. Boleh ini, boleh ini. Warnai, cakep, beri keterangan dan macam-macam. Jika sudah jadi, boleh juga ini ya. Mana yang kalian bisa kerjakan, tergantung kalian ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian foto, kirim ke tugas kelas GCR kelas IPA kita. Nah, kalau kalian, Bu, saya mau bikin yang lain, Bu. Misalkan seperti di sini dikatakan membuat model, silakan buat dari lilin-lilin atau plastisin atau dari gabus, terserah. Tapi kalau membuat ini, kamu harus memvideokan, ya, video. Tentu nilainya lebih bagus dong daripada kamu menggambar. Itu kirim ke tugas kelas GCR kelas IPA ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ya. Ibu harapkan tugas-tugas ini masuk jam 12, lambat-lambatnya jam 1 siang ya. Kerjakan dengan baik, penuh semangat ya nak ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang mengerti, silakan WA Ibu ya. Nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan dengan baik, atau nanti tuliskan di kolom forum pertanyaannya apa yang kira-kira kurang jelas ya, sehingga Ibu bisa membaca dengan baik dan teliti dan bisa menjawab dengan baik ya. Oke, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya kita selalu dilindungi Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, ya, jaga kesehatan, tetap jalani protokol kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk pembelajaran berikut. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.